Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah elemen mesin 1. Kita sampai bab keempat, subbab yang ketujuh, mengenai kekuatan dan efisiensi sambungan keling. Kekuatan sambungan keling didefinisikan sebagai gaya maksimum yang dapat diteruskan tanpa mengakibatkan kegagalan. Nah, kita dapat melihat bagian 4.6 bahwa PT, PS, dan PC ya. Di sini PT di sini, PT itu tarikan yang diperlukan untuk meletakkan plat. Jadi beban tarik ya yang diperlukan untuk meletakkan plat. Kemudian PS, beban tarik untuk menggeser keling. Kemudian PC itu beban tarik atau tarikan ya untuk merusakkan keling. Artinya keling itu akan rusak bukan karena geseran ya, tetapi karena dia berubah bentuknya. Kemudian efisiensi sambungan keling didefinisikan sebagai rasio atau perbandingan kekuatan sambungan keling dengan kekuatan tanpa keling. Artinya tanpa keling itu plat yang tidak dilubangi oleh keling gitu ya. Jadi plat utuh gitu. Kemudian kita akan sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas kekuatan sambungan keling PT, PS, dan PC. Nah, kalau kekuatan tanpa keling perpanjang pitch yaitu P besar sama dengan pitch atau P kalikan T kalikan sigma T. P di sini pitch-nya, kemudian T ini tebal dari plat, sigma T sini kekuatan tarik. Nah, rumus dari efisiensi sambungan keling ya adalah nilai terkecil dari PT, PS, dan PC dibagi dengan ini P besar atau kekuatan ya, kekuatan dari plat ya. Jadi kekuatan tarik, kekuatan tariknya tapi beban tariknya gitu ya, tahanan ya, tahanan untuk meletakkan plat tapi tanpa lubang, tanpa dilubangi oleh keling. Kemudian ini sudah saya jelaskan tadi, langsung ke contoh soal. Sebuah lap join double keling disambungkan antara plat dengan ketebalan 15 mili. Nah, T-nya di sini 15 mili. Diameter keling 25 mili. Nah, D kecil ya. Itu 25 mili. Kemudian pitch-nya itu 75 mili. P 75 mili. Jika tegangan tarik ultimate ya, itu 400 megapascal ya, sigma TU-nya 400 megapascal, jadikan Newton per milimeter persegi. Kemudian tegangan geser ultimate-nya 320 megapascal. Nah, ini punyanya keling. Kalau tegangan tarik ultimate-nya di sini punyanya plat. Nah, itu TOU sama dengan 320 megapascal, dijadikan Newton milimeter persegi. Kemudian tegangan crushing ultimate 640 megapascal, ini punyanya keling karena yang mengalami deformasi itu adalah keling. Kemudian yang mengalami geser itu keling, dan yang mengalami tarikan retaknya plat itu adalah material plat. Nah, ini sigma CU dijadikan Newton per milimeter persegi. Pertanyaannya, tentukan gaya minimum per pitch yang akan memutuskan sambungan. Jika sambungan di atas diberi beban yang mempunyai angka keamanan 4, tentukan tegangan aktual yang terjadi pada plat dan keling. Nah, diketahui sudah tadi kita jelaskan. Sekarang kita bahas gaya minimum per pitch yang akan memutuskan sambungan. Nah, ketika tegangan ultimate diberikan, kita akan menentukan nilai ultimate dari tahanan sambungan.
Nah, kita mengetahui bahwa tahanan retak ultimate dari plat per pitch, jadi PTU, jadi tahanan retak ultimate itu rumusnya ini selalu ya, PT itu sama dengan P min D dikalikan T dikalikan sigma T. Nah, kalau dia ini ultimate U, ya di sini juga ultimate. Tapi selalu begitu, P min D kalikan tebal, kalikan tegangan tarik gitu ya. Nilainya 300.000 Newton. Kemudian tegangan geser ultimate dari keling per pitch ya. Jadi geser dan crashing itu punyanya keling. Nah, rumusnya PSU sama dengan N kalikan Pi per 4 kalikan D kuadrat kalikan to U. Nah, ini kelingnya itu ada 2. Nah, kelingnya ada 2. Nah, ketemu 314.200 Newton. Nah, kemudian tahanan crashing ultimate dari keling per pitch PCU itu NDT sigma CU ya. Jadi di sini sangat kelihatan kalau tahanan retak itu P min D kalikan T kalikan sigma T. Nah, ini dari rumus sudah tersedia, tinggal menggunakan ya. Nah, tahanan crashing ultimate ketemunya 480.000 Newton. Nah, dari di atas kita melihat bahwa gaya minimum per pitch yang memutuskan sambungan ya, itu 300.000 Newton. Di sini 314.000. Yang dari ketiganya di sini yang terkecil kan 300. Ya, dengan 300 saja itu platnya sudah rusak. Ya, tapi masih aman kelingnya, tapi platnya sudah rusak. Makanya yang kita pakai itu yang minimumnya 300.000 Newton ini atau 300 kilonewton. Nah, gitu. Kemudian kita cari tegangan aktual yang dihasilkan dalam plat dan keling. Nah, karena faktor keamanan itu 4, ya, beban aman per panjang pitch dari sambungan ini minimum tadi dibagi dengan 4. Nah, karena pengen aman betul. Itu ketemu 75.000 Newton. Nah, misalkan sigma TA, to A, dan sigma CA adalah tegangan retak aktual untuk plat, tegangan geser aktual keling, dan tegangan crashing aktual keling yang dihasilkan dengan beban aman 75.000 Newton pada keretakan, geseran, dan crashing. Nah, rumusnya ya, untuk tahanan retak aktual dari plat PTA ya, itu rumusnya sama saja. PT itu P min D kalikan T kalikan sigma T. Kalau aktual ya PTA ya di sini tinggal sigma TA. Nah, kita ingin mencari tegangan yang terjadi. Tegangan yang terjadi. Kalau ini dari sifat material. Ini dari material, dari data hasil pengujian tarik dari plat. Ini sigma to U di sini tegangan geser yang dimiliki oleh material keling. Sigma CU tegangan crashingnya atau tekan dari material keling. Sedangkan yang ini itu tegangan aktual, artinya tegangan yang akan terjadi manakala ya yang aman itu 75.000 Newton, maka tegangan yang jika ditarik dengan 75.000 Newton, maka tegangan yang terjadi pada plat aktualnya itu 100 megapascal. Nah, tegangan yang ini itu tegangan yang sangat aman. Artinya plat tidak mengalami patah. Kalau ini itu patahnya 300.000 Newton ini akan menyebabkan patah platnya. Tetapi karena ini supaya aman itu 75.000 Newton, maka
ini dibebani 75.000 Newton. Nah, tegangan yang terjadi ketika 75.000 Newton ini, tegangan terjadi yang aman itu 100 megapascal. Kemudian tegangan geser aktualnya PSA itu menjadi sigma. Tau A di sini ya dengan menggunakan rumus ya yang sudah ada, yang sudah baku itu. Untuk PS ya ini rumusnya. Untuk PC ini sama dengan PC yang di atas, PCU dan sebagainya, hanya tinggal menyamakan variabelnya saja. Kalau aktual ya ini aktual, sama-sama aktual. Nah, ini tegangan geser aktualnya itu 76,4 ini aman. Ya, aman ini. Tidak akan terjadi geseran ya pada keling, aman. Kemudian amannya untuk keras-ing ya dimasukkan semua variabelnya, nilai-nilainya dimasukkan, maka tegangan keras-ing yang aman itu ya 100 megapascal. Kita lanjutkan sebab yang ke-8, sambungan keling untuk struktur. Nah, sambungan keling dikenal dengan Lozenge joint yang digunakan untuk atap, jembatan, atau balok penopang dan lain-lain. Ya, itu ditunjukkan pada gambar bawah ini. B itu lebar dari plat. Ya, kemudian tebalnya plat, T, diameter dari lubang keling itu D. Nah, ini. Nah, ini diameter lubang keling, ini lubang-lubang keling. Ya. Nah, ini jenis sambungannya double strap atau double plat untuk penutup. Ya, kemudian plat utamanya ditarik dengan beban P ya, pada masing-masing ujungnya. Nah, diameter keling yaitu menurut rumus Unwin ya, itu D sama dengan 6 kalikan akar T. T ini tebal. Ini diameter lubang keling. Nah, ukuran keling untuk sambungan umum menurut standar India itu di sini diameter lubang keling. Rivet hole ini lubang keling. Kemudian ini diameter keling. Kalau diameter lubang kelingnya itu 13,5 mm, maka ya diameter kelingnya itu 12. Ini selisihnya 1,5 mm. Kalau diameter lubang kelingnya itu 23,5 mili, maka diameter kelingnya itu 22 mili. Dan seterusnya. Nah, ini standar. Kita pakai juga bisa. Ya, kita pakai juga bisa. Nah, kemudian jumlah keling. Jumlah keling yang diperlukan untuk sambungan dapat diperoleh dengan tahanan geseran atau tahanan keras-ing dari keling. Misalnya ya, ini PT itu aksi tarik maksimum pada sambungan ya. Itu ini tahanan retak untuk plat ya. Kemudian N ini jumlah keling. Nah, karena sambungan adalah double strap butt joint. Double strap itu artinya plat penutup ini ada 2. Sehingga geseran yang terjadi ya, geseran yang dirasakan oleh keling di sini itu ada 2, atas dan bawah di sini. Ini namanya double strap. Double itu geseran untuk satu keling itu merasakan 2 geseran. Nah, ini hasil penelitian diasumsikan bahwa tahanan sebuah keling pada double shear, artinya geseran itu yang double tadi, atas dan bawah tadi, itu 1,75 kali daripada single shear. Single shear itu artinya, single shear itu apa namanya, geseran yang tunggal. Misalnya begini. Contohnya kalau geseran tunggal, nah ini. Ini contohnya geseran tunggal, bedanya di sini. Ini single shear, ya, single shear, tunggal, hanya satu saja di sini.
satu keling mengalami satu geseran, artinya tunggal single share. Kemudian single share yang double, ini double bukan single share tapi double share atau double strap. Nah, itu di sini 1, 2. Jadi satu keling di sini mengalami geseran 2 tempat. Nah, gitu ya. Nah, di sini double cover bed, artinya double strap. Cover itu penutup. Nah, seperti itu ya. Nah, itu rumusnya 1,75. Nah, di sini tahan geser untuk satu keling, PS-nya itu 1,75, bukan 1 kali pi/4 atau bukan 2, tapi 1,75. Nah, itu kalau double share atau double strap. Nah, ini diperhatikan ini ya. Kemudian untuk tahan kerasingnya, untuk satu keling PC sama dengan DT kalikan sigma C. Nah, ini kan yang rusak kan kelingnya, tapi dia berubah bentuk, bukan geseran tinjauannya, maka tidak ada pengali ya. Nah, jumlah keling untuk sambungan itu rumusnya N sama dengan PT, ini tahanan retak tarikan dibagi dengan nilai terkecil dari PS atau PC. Nah, nilai terkecilnya nanti ya. Kemudian ketebalan butt strap atau plat pengikat atau penutup ya. Ketebalannya T1 sama dengan 1,25 T. Ini untuk cover strap tunggal. Kalau platnya itu 1 yang buat join ya. Kalau misalnya cover strap ganda, artinya double strap atau double cover, nah itu ketebalan dari plat penutupnya itu 0,75 T. T ini tebal plat utamanya. T tebal plat utama, sedangkan T1 ini tebal plat penutup. Kemudian efisiensi sambungan. Nah, hitung tahanan-tahanan sepanjang potongan 11, 22 dan 33. Potongan 11 itu ini. Nah, potongan 1, potongan 2, 2. Jadi potongan 1 itu kelingnya 1. Potongan 22 ini kelingnya ada 2. Potongan 33 itu kelingnya ada 3. Nah, ini simetris. Sebelah kanan dengan sebelah kiri ini simetris. Nah, yang simetris tadi sebelah kanan sama kiri itu namanya double rivet. Ya. Nah, selanjutnya, jadi tahanan-tahanan sepanjang potongan 11, 22 dan 33 pada potongan 11 di sini hanya ada satu lubang keling. Ya, sehingga tahanan retaknya untuk sambungan 11 tahanan retaknya itu B-D ya. Ini lebar daripada plat, bukan tebal ya, dikurangi diameter lubang platnya, diameter lubang kelingnya ya. Nah, jadi yang tidak dilubangi itu platnya itu dikalikan tebel dikalikan tegangan tariknya. Karena yang diperhitungkan itu platnya. Kemudian tahanan retak dari sambungan sepanjang 22 ya, 22 tadi itu PT2 sama dengan B-2D dikalikan T. Jadi karena kelingnya itu ada 2, maka di sini D-nya menjadi 2D. Kalau kelingnya 3, ya 3D begitu. Ya. Nah, kemudian dijumlah dengan kekuatan satu keling di depan potongan 22. Nah,
Untuk keretakan plat pada potongan 22, keling di bagian depan potongan 22 yaitu pada potongan 11 harus yang pertama patah. Ya, potongan 11 ini harus yang pertama patah. Dengan cara yang sama pada potongan 33 di sini ada 3 lubang keling. Nah, tahanan retak dari sambungan sepanjang 33 adalah PT3 ya, B-3D karena kelingnya ada 3. Kalau yang kedua tadi kelingnya 2 ya 2, kalau 3 3. Nah, ini dijumlah dengan kekuatan 3 keling di depan potongan 33. Nah, ini karena potongan 33 di sini ada 3 keling, maka di sini lebar dari platnya ini ya dikurangi 3 diameternya ini. Nah, sehingga yang retak nanti akan di sini. Nah, yang tidak ada kelingnya nanti ini yang retak, makanya dikurangi 3 kali lubang ini, nah, gitu kan. Tetapi ditambah dengan kekuatan 3 di depannya ini, kekuatan di depannya ini. Nah, begitu ya. Kalau potongan 22 di sini ya ditambah dengan 1 kekuatan di depannya ini. Jadi dasar pemikirannya seperti itu. Nah, nilai dari PT1, PT2, PT3, PS, atau PC adalah kekuatan sambungan. Kita mengetahui bahwa kekuatan plat tanpa keling adalah P sama dengan BT kalikan sigma T. Ya, ini kekuatan plat tanpa keling. Jadi tidak ada pengurangan-pengurangan lagi. Ini B-nya tidak dikurangi dengan diameter karena dia tidak ada lubangnya, utuh, plat yang utuh. Nah, efisiensi sambungan itu rumusnya nilai terendah dari PT1, PT2, PT3, PS atau PC, mana yang terkecil dibagi dengan P. P itu yang ini. Kemudian di sini pitch jari keling diperoleh dengan menyamakan kekuatan tarik sambungan dan kekuatan geser keling. Nah, tabel berikut menunjukkan nilai pitch menurut Rotzer. Nah, tabel 42 di sini ada hubungan. Jika tebalnya plat itu 2 mili, maka diameter lubang keling itu 8,4 mili. Diameter ya, untuk kelingnya itu 8. Kemudian pitch rivetnya itu P sama dengan 3D plus 5M. Jadi D-nya dimasukkan di sini. D-nya dimasukkan di sini. 8,4 tambah 5 ketemunya ya sekitar 29 ya. Dimasukkan di sini D8 di sini. 3 kali 8 24 tambah 5 29 ya. 8 ya, 8 di sini dimasukkan ke sini ya. Diameter rivetnya yang dimasukkan ya. Kemudian marginal pitch-nya M-nya itu 16 mili ya. Atau ya dengan rumus M ini harus lebih besar daripada 1,5 D pitch-nya itu. M itu jarak tepi ke lubang keling, jarak tepi platnya itu. Kemudian jarak antara baris dari keling itu 2,5 D sampai 3D. Kemudian contoh 2. Tolong diperhatikan baik-baik. 2 batang baja mempunyai lebar 200 mm dan tebal 12 mm. Nah, ini 2 batang baja lebarnya itu 200 B, lebarnya 200 mm, kemudian tebalnya itu T 12,5 mm. Kemudian disambung dengan cara butt joint dengan cover plat ganda. Nah, plat ganda, cover plat ganda seperti ini. Nah, ada 2, atas dan bawah, double itu ya maksudnya. Rancanglah sambungan jika tegangan yang diizinkan itu 80 megapascal untuk tarikan, berarti sigma T jadikan Newton per meter persegi. Kemudian 65 megapascal untuk geseran, nito 65 megapascal jadikan Newton per meter persegi. Dan 160 megapascal untuk crashing, ini sigma C dijadikan Newton per meter persegi.
Nah, buatlah sket dari sambungan. Jadi kita buat sket kira-kira seperti ini. Ya, seperti ini, tapi kita belum bisa mengisi data ini. Kira-kira lubang kelingnya itu ada berapa, jumlah kelingnya kita belum tahu. Ya, karena kita belum ngitung, belum ada data yang memberitahu. Ya, ini 35, 55 ini pitch-nya. Kemudian pitch lebarnya yang dikasih tahu hanya lebar platnya ini 200 ya. Tebalnya 12,5 di sini 12,5 di sini 8,4 ya T1-nya. Kemudian diameter keling ya D sama dengan 6 akar T, di sini ketemu 21,2 mili. Nah, pada tabel 41 ya diameter lubang kelingnya itu 21,5 mili. Ya, kita pilih ini. Dan berhubungan dengan diameter kelingnya sebesar 20 mili. Nah, ini ya. Nah, di sini tabel 4.1. Nah, di sini. Nah, kita pilih diameter lubang kelingnya itu 21,5. Ya, yang dekat dengan 21,3 tadi yang ini. Nah, diameter kelingnya itu 20. Kemudian jumlah keling N ya. Nah, kita mengetahui bahwa aksi tarik maksimum pada sambungan itu PT sama dengan B min D ya, dikalikan T kalikan sigma T. Jadi dimasukkan lebarnya kemudian diameternya D itu diameter ini lubang kelingnya yang kita masukkan ya. Yang kita masukkan itu diameter lubang keling bukan diameter kelingnya ya. Karena yang melubangi plat itu bukan keling, tapi dengan bor itu, ya itu untuk lubang keling. Nah, ketemu sekian ini, 178.500 Newton. Nah, ketika sambungan adalah buat join dengan cover plat ganda, seperti pada gambar 4.14, oleh karena itu keling adalah pada geser ganda. Asumsikan bahwa tahanan keling pada geser ganda itu 1,75 kali daripada geser tunggal. Sehingga rumusnya di sini ya 1,75. Ya, 1,75. Bukan 2, bukan 1, tapi 1,75. Karena dia geser ganda atau cover plat ya atau double cover ya, double strap. Nah, PS-nya ketemu sekian, dimasukkan variabelnya ya, sesuai dengan rumusnya ya. Ketemu 41.300. Kemudian untuk crashingnya itu crashing satu keling itu PC rumusnya ini ketemu 43.000 Newton. Nah, ketika tahanan geser lebih kecil daripada tahanan crashing, di sini PS-nya lebih kecil daripada PC, maka yang dipakai ini adalah ya, oleh karena itu jumlah keling yang dipakai untuk sambungan adalah rumusnya PT per PS. PT per PS. Kalau PC-nya itu ya, PC-nya itu yang kecil, maka pakai PC di sini. Nah, sesuai dengan rumus ini tadi. Rumus untuk jumlah keling. Mana rumus jumlah keling? Nah, ini jumlah keling itu PT dibagi dengan ya, mana nilai terkecil dari PS atau PC. Nah, kalau PC-nya yang kecil maka dipakai PC. Kalau PS yang kecil pakai PS. Nah, ini dari kasus ini ternyata yang kecil itu ya, yang kecil itu yang PS. PS lebih kecil daripada PC. Maka yang dipakai di sini PS. PT per PS. Maka jumlah kelingnya itu adalah 5. Kalau 5 ya, maka gambarnya di sini ada
5 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini kan simetrisnya. Simetrisnya karena dia ini butt join ya. Kalau totalnya 10, tapi yang sisi yang simetris satunya ini 5. Nah, artinya 1, 2, 3, 4, 5. Bukan di sini. Kalau 6 di sini berarti ada 3, potongan 3 di sini ada 3. Tapi karena 5 ya potongan 3 ini 2 saja. Kemudian ketebalan butt strap ya itu T1 sama dengan 0,75 T. Dari mana ini? Ya dari sini. Jauh banget. Nah, ini. Dari sini ketebalan butt strap karena dia cover strap ganda atau double share, double strap, cover strap ganda. Nah, itu. Plat ganda, nah, sama saja. Itu T1 sama dengan 0,75 T. Kalau tunggal ini. Jadi pakai 0,75. T1 0,75 T. Ketemu sekian. Nah, ini dibulatkan 9,4 mili. Jadi ketebalan dari platnya, plat penutupnya atas dan bawah itu 9,4 mili. Kemudian efisiensi sambungan. Nah, efisiensi sambungan ini kita harus lebih teliti ini. Nah, hitung tahanan-tahanan sepanjang potongan 11, 22, dan 33. Pada potongan 11 di sini hanya 1 lubang keling. Ya, potongan 11. Nah, perhatikan potongan 11 1 lubang keling. Potongan 22 2 lubang keling. Potongan 33 2 lubang keling. Ya. Diingat-ingat. Nah, jadi tahanan retak dari sambungan sepanjang 11 ya, maka PT1 sama dengan B min D ya, 1D maksudnya begitu ya, karena 1 keling 1D gitu ya. Kalikan T kalikan sigma T. Ketemunya 178.500 Newton. Nah, sekarang potongan 22 di sini ada 2 lubang keling. Nah, dalam kasus ini keretakan plak terjadi jika keling pada potongan 1 di depan potongan 22 terjadi geser. Nah, jadi ketika kita bahas PT2 di sini ya. Ini rumus untuk PT2 saja. Tetapi di depan potongan 22 itu ada satu keling ya, itu yang harus dipertimbangkan karena ikut menahan. Jadi tahanan geser 1 keling itu, tahanan geser 1 keling itu 41 tadi yang PS ini. Nah, ini PS ini. 1 keling ya, tahanan gesernya untuk 1 keling. Jadi PS itu ini 41.300 Newton ini. Nah, ini tahanan geser untuk 1 keling. Nah, ini dimasukkan ke sini. Nah, di sini. Jadi tahanan untuk plat pada potongan 22 itu yang ini ditambah dengan ditahan oleh 1 keling di depannya. Ini yang ikut menahan. Nah, itu ketemu 198.300. Nah, kalau potongan 33 sendiri kan ada 2 lubang keling. Kemudian keretakan plat terjadi jika 1 keling pada potongan 11 dan 2 keling pada potongan 22. Nah, 2 keling pada potongan 22 ini terjadi geser. Ya. Kemudian ditambah 1 keling lagi pada potongan 11. Jadi perhatikan Bapak. Nah, ketika kita bahas tahanan retak pada potongan 33 di sini, itu tahanan retak untuk plat ya. Plat potongan 33 di sini berarti ya lebarnya ini dikurangi 2 lubang ini dikalikan tebal, itu luasannya.
dikalikan dengan kekuatan tarik dari plat itu, terus ditambah dengan di depannya ini ada penahan keling 1, 2, 3. Nah, karena 3, ini PS-nya itu ada 3. Karena ini kita bicara keling, di depannya ini keling, bukan plat. Platnya sudah di sini, di potongan 33 ini. Terus kemudian dihambat oleh 3 keling yang ini. Nah, ditahan oleh 3 keling di depannya. Kalau kita bicara keling, berarti tahanan geser. Nah, tahanan geser. Makanya pada potongan 33 di sini tahanan gesernya itu 3 keling, karena di depan potongan 33 di sini di depannya itu tadi ada 3 keling yang mengalami geseran, sehingga nilainya ya untuk PT3 di sini lubang plat ya, tahanan retak plat di sini ditambah dengan tahanan geser 3 keling di depannya, jadi 3 kali 41.300, ketemunya 280.900 Newton. Kemudian tahanan geser seluruh 5 keling, PS-nya seluruh 5 keling ya, yaitu 5 kalikan 41.300 ketemu 206. Itu kalau 5 keling tahanan geser 5 keling. Kemudian tahanan krasing dari seluruh 5 keling ya 5 kalikan 43.000 PC. Yang ini. Nah, 5 dikalikan PC sini, satu kelingnya kan 43.000. Nah, kalau 5 kalinya ada 5 keling berarti ya kalikan 5. Nah, kekuatan sambungan adalah nilai terkecil dari PT1 ya. PT1 ketemu 178, PT2 198, kemudian PT3 280, PS-nya 206. Nah, mana yang terkecil? Nah, oleh karena itu kekuatan sambungan adalah 178.500. Yang terkecil ini ternyata PT1. Nah, ternyata kekuatan sambungan yang potongan 1-1 itu yang dijadikan perhitungan untuk menentukan efisiensi. Kemudian kekuatan plat tanpa keling itu P sama dengan B dikalikan T kalikan sigma T. Jadi lebar totalnya itu dikalikan tebalnya, ini tanpa lubang keling ya. Ketemunya 200, sehingga efisiensinya dari semuanya ini dibagi dengan P, ketemunya P-nya itu 200.000 ini. Kemudian ini pakai PT1 178.500. Nah, ketemunya 89,25%. Nah, pertanyaannya, kenapa Pak yang dipakai kok yang terkecil, kok tidak yang terbesar? Efisiensi itu tidak boleh melebihi 100. Coba dibayangkan, kalau pakai yang terbesar ini kan 280 dibagi 200 kan ketemunya kan di atas 100%. Nah, kalau kita ingin mencari efisiensi ya pakai yang terkecil. Yang terkecil. Kemudian pitch keling itu rumusnya P sama dengan 3D plus 5 mm sesuai pada tabel tadi, ketemu nilainya 65,5 dibulatkan 70 mili. Kemudian pitch terkecil M marginnya itu 1,5 D. Ketemu sekian, tinggal masukkan nilai-nilainya. Nah, ini jarak antara baris dari keling 2,5 D, itu semua ada catatan di atas tadi. Ketemunya 55. Nah, nilai M 35, 55, 70 itu ya akhirnya dipakai untuk ukuran ini. Ini M-nya, jarak tepi ke lubang keling yang pertama. Kemudian 55 pitch lebarnya, kemudian pitch-nya sendiri jarak antar keling ini pitch-nya itu 70. Nah, 55 itu di sini. Ya, ini marginnya. Ini margin.
Nah, lebar platnya yang 200. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.